Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dianti Novitasari, Magister Administrasi Rumah Sakit, selaku Direktur RSUD Bayung Lincir. Peserta PKA Angkatan 2, Lubuk Linggau tahun 2024. Dalam diklat ini, saya mengambil aksi perubahan yang berjudul Sistem Integrasi Kolaborasi Kompetensi Keperawatan. Dalam jangka pendek ada 3 tahapan, yaitu 1. Tahapan perencanaan, 2. Tahapan pelaksanaan, 3. adalah tahap pengendalian. Inovasi SIKOK, Kalan Sistem Integratif Kompetensi dan Kolaborasi Keperawatan Holistik, dirancang sebagai terobosan yang menjawab secara langsung akar masalah struktural dan kultural dalam sistem penilaian kinerja tenaga keperawatan di RSUD Bayung Lincir, sebagai pendekatan sistemik yang mendorong terbentuknya budaya kerja baru, budaya reflektif, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Sistem ini dibangun dengan pendekatan teknologi sederhana, berbasis lokal, yang dapat digunakan baik secara manual maupun digital, tergantung kesiapan unit masing-masing. Fitur utamanya adalah dashboard kinerja individu yang memungkinkan pencatatan pencapaian kompetensi, partisipasi dalam pelatihan, laporan IKP yang dilaporkan atau dihindari, serta catatan pembinaan dari kepala ruang. Dengan demikian, setiap perawat memiliki jejak kerja, common work footprint, yang dapat ditelusuri dan digunakan sebagai dasar pembinaan, penghargaan, atau perencanaan pelatihan lanjutan. Komponen kedua yang tidak kalah penting dalam SIKOK adalah modul microlearning, materi pelatihan singkat dalam bentuk video, teks atau simulasi sederhana yang dapat diakses secara fleksibel. Modul ini memungkinkan perawat memperkuat pemahaman mereka terhadap SOP, etika profesi, dan prinsip-prinsip asuhan keperawatan holistik secara bertahap, terukur, dan kontekstual. Dengan sistem ini, pembelajaran tidak lagi bergantung pada jadwal pelatihan terpusat yang memerlukan biaya besar, tetapi berlangsung di tengah-tengah ritme kerja, menjadikannya lebih efektif dan relevan dengan tantangan harian, memperkenalkan forum kolaboratif digital antar tenaga keperawatan dan kepala ruang. SIKOK menjadi pendekatan yang bersifat preventif sekaligus kuratif. Preventif, SIKOK memfasilitasi integrasi lintas fungsi antara tim mutu, manajemen keperawatan, dan unit SDM dalam menyusun program pembinaan secara kolaboratif dan adaptif. SIKOK dirancang untuk dapat diadaptasi tidak hanya di ruang rawat inap, tetapi juga di IGD, rawat jalan, dan unit-unit penunjang seperti laboratorium dan kamar operasi. Inovasi SIKOK ini dilatar belakangi adanya tidak konsisten dalam mencapai target indikator nasional mutu dan indikator prioritas mutu nasional. Masih tingginya angka insiden keselamatan pasien. Tahap perencanaan melaporkan kepada mentor untuk menjelaskan rencana inovasi, mohon dukungan dan mendapatkan arahan. Membuat tim inovasi. Melakukan sosialisasi dan menyamakan persepsi dengan tim inovasi. Membuat desain awal formular evaluasi kinerja dan refleksi harian. Tahap pelaksanaan. Membuat kerangka acuan kerja. Membuat prototipe dashboard monitoring sederhana, apa manual, apa digital. Melakukan uji coba sistem terbatas di unit pilot. Screenshot or nobalar. Tahap pengendalian. Membuat tim monitoring dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Toha SH, Bupati Kabupaten Musi Banyu Asin. Dengan ini mendukung sepenuhnya aksi perubahan seluruh peserta PKA Angkatan 1 dan 2 Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2025. Semoga perubahan tersebut dapat terus diterapkan dalam kegiatan intensif masing-masing peserta PKA 1 dan 2 serta mendapat manfaat bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Asmidar Spansa Mars, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin.
Dengan ini mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudari Dr. Dianti Novitasari Mars pada Diklat PKA Angkatan Kedua di Kota Lubuk Linggau. Saya yakin aksi perubahan yang dilakukan oleh Dr. Dianti ini akan menjadi role model untuk meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Bayung Lincir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Saya Nurse Andrian, Sarjana Keperawatan, Magister Manajemen, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Bayung Lincir, dengan penuh rasa bangga dan hormat memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Dr. Dianti Novitasari Mars, Direktur RSUD Bayung Lincir, dalam melaksanakan aksi perubahan inovasi luar biasa yang berjudul SIKO, Sistem Integratif Kompetensi dan Kolaborasi Keperawatan Komprehensif. Inovasi ini merupakan wujud nyata dari komitmen RSUD Bayung Lincir dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang integratif dan kolaboratif, SIKO tidak hanya mendorong peningkatan kompetensi perawat, tetapi juga memperkuat sinergi antar unit dan profesi dalam memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Sebagai bagian dari manajemen rumah sakit, saya melihat langsung bagaimana semangat perubahan dan inovasi ini mampu menggerakkan organisasi menuju pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pasien. Semoga inovasi ini menjadi kontribusi berharga dalam pembangunan sistem pelayanan kesehatan, terutama di Musi Banyu Asin dan di Indonesia, serta tentunya akan membawa hasil yang terbaik dalam pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2025. Tetap semangat dan terus menginspirasi serta memberikan bersama-sama dalam mewujudkan transformasi layanan menuju rumah sakit yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alexandria Brata Wijaya selaku Ketua Diklat RSUD Bayung Lincir mendukung penuh berjalannya inovasi aplikasi SIKO. Semoga aplikasi ini dapat menjadi refleksi dan meningkatkan semangat perbaikan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia keperawatan, proses pemberian asuhan keperawatan merupakan suatu proses yang sistematis dan terencana yang dilakukan oleh seorang perawat dan bidan kepada individu, kelompok, keluarga, komunitas baik yang sehat maupun yang sakit, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang melalui pendekatan ilmiah, holistik, serta humanistik. Penilaian kinerja keperawatan merupakan suatu proses sistematis yang mengevaluasi sejauh mana seorang perawat melakukan tugas dan tanggung jawabnya serta perannya sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur, serta kebijakan instansi. Dr. Dianti Novitasari Mars selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lincir mempunyai inovasi yang sangat besar, yaitu penilaian kinerja keperawatan melalui aplikasi SIKO, Sistem Integrasi Kompetensi dan Kolaborasi Keperawatan secara holistik. Inovasi ini merupakan suatu proses sistematis yang mengevaluasi sejauh mana seorang perawat melakukan tugas dan tanggung jawab dan perannya secara digital. Aplikasi ini dirancang untuk membantu layanan kesehatan, khususnya keperawatan, untuk menilai, memantau, serta mendokumentasikan kinerja keperawatan secara objektif, transparan, dan efisiensi. Saya Rismawati Eskapna selaku Ketua Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lincir sangat mendukung sekali inovasi yang diberikan oleh Dr. Dianti Novitasari Mars selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lincir. Inovasi ini sangat membantu sekali dalam penilaian kinerja keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lincir. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real time.
Saya Rismawati Eskandar selaku Ketua Komite Keperawatan sangat mendukung sekali inovasi yang diberikan oleh Dr. Dianti Novitasari Mars selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyulincir. Inovasi ini sangat bermanfaat sekali bagi Rumah Sakit Umum Daerah Banyulincir, khususnya untuk keperawatan dan bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Ruangan PFI mewakili teman-teman. Di sini saya mengucapkan terima kasih untuk aplikasi Siko, karena dengan aplikasi Siko kami merasa lebih tertata dan lebih bertambahnya ilmu. Karena di dalam aplikasi Siko adanya kegiatan harian yang disesuaikan dengan SOP, adanya refleksi harian. Di dalam refleksi harian kita bisa mengapresiasikan apa yang harus kita lakukan ke pasien, apa terapi yang harus kita berikan ke pasien, apa edukasi yang bisa kita berikan ke pasien, terutama dengan pasien-pasien penyakit tertentu seperti stroke, luka bakar, DM, misalnya kita jumpai di FIT. Dan dengan adanya aplikasi Siko ada juga microlearning yang di sana ada berbagai macam materi yang kami dapat di dalam aktivitas harian kami, dan di situ ada juga kuis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kami, untuk mengasah ilmu kami tentang materi yang sudah kami pelajari tadi. Dengan adanya aplikasi Siko, semoga kami akan lebih maju ke depannya dan akan bertambah terus ilmunya dan akan bekerja sesuai dengan SOP dan akan menerapkan komunikasi terapeutik antara perawat dengan pasien, antara perawat dengan keluarga pasien. Terima kasih. Saya kandidatnya udah selesai hari ini hari kelima Bu ya, dan dia tetap sambil diperiksa dokter ini kan udah mau pulang, gimana Bu? Mau lihat masalahnya kita, udah sesuai, udah itu ya, baik. Alhamdulillah. Ini Bu, ada yang ketus-ketus gak Bu? Apa lama dipanggilnya gitu? Enggak ya. Jadi udah hari kita. Alhamdulillah. Terus waktunya gimana Bu? Karena memang 1 minggu memang dokter spesialis anaknya Bu yang nggak di tempat aku tetap dilakukan. Tapi ada dokter umumnya yang periksa terus kan Bu ya. Jadi keluhannya memang sudah sampai Bu ya. Jadi nggak ada obatnya kayaknya. Jadi kita tuh bisa menilai juga Bu kalau ada yang kurang kan bisa kita tambahkan. Kalau perawat diketus-ketus kan beda-beda Bu, karena udah beberapa kali. Oh, Ibu juga pernah dirawat. Alhamdulillah. Alamatnya di mana Bu? Oh, di Bogor. Jadi memang sering berobat ke sini 3 kali. Anaknya 2 kali. Adek jangan bosan-bosan ya. Kalau misalnya ada yang sakit, bilang aja berobat ya. Jangan sakit lagi, tapi kalau misalnya memang mau berobat nggak apa-apa Bu ya, jangan ditahan-tahan ya. Langsung ke IGD, kalau misalnya nanti pulang misalnya ini, nanti kita jelasin juga obat pulangnya, jadwal pulangnya gitu ya. Jadi kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa, tanyain aja ya. Makasih Bu ya. Kalian cepat sehat ya. Demikianlah aksi perubahan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Musi Banyuasin, Bapak Haji Muhammad Toha. Terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, Dr. Asmi Darismansa. Terima kasih kepada Coach Pembimbing, Dr. Alam Sahril, Magister Pendidikan, dan semua stakeholder RSUD Banyulincir dan tim aksi perubahan RSUD Banyulincir. Semoga inovasi ini mewujudkan MUBA maju lebih cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.